Terima kasih, saya Wuryanto dari checklist1.com. Ini kan sudah 2 tahun ya, sudah berapa kali diputuskan gitu di pengadilan. Terus kenapa kemarin-kemarin itu tidak langsung dituntut balik gitu loh? Mereka kan sudah melakukan fitnah gitu loh, secara hukum ya. Gitu. Itu aja, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus Pak, kenapa? Banyak sekali yang menanyakan kepada kami juga. Kenapa nggak dari dulu aja Pak Jokowi lawan gitu artinya. Karena Pak Jokowi menghormati hak mereka untuk menempuh jalur hukum yang ada. Dari dulu udah berkali-kali, ini jadi bukan pertanyaan yang baru sebenarnya Pak. Tapi kita sudah berkali-kali juga menjawab ini. Pak Jokowi tidak mau melakukan itu 2 tahun lalu, sehingga dijalani pengadilan, proses pengadilan, putus 3 perkara, hingga sekarang Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden. Nah, sekarang ini kan kami melihat sudah lebih menyerang personal Pak Jokowi, bukan lagi beliau dikritisi karena beliau selaku presiden, sehingga dari pihak oposisi atau ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba men-challenge Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya sudah lebih pribadi, sudah lebih personal dan mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi, citra Pak Jokowi, seakan-akan seluruh perjuangan Pak Jokowi selama beliau menjabat itu tidak sah karena ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya palsu. Nah, itu yang kami sangat sayangkan gitu, Mas. Dan kembali lagi, sebenarnya ini perlu juga kami pertimbangkan untuk kami tempuh langkah hukum agar menjadi presiden yang baik. Karena bayangkan saja, kembali lagi Mas, nggak usah ijazah. Saya pun kalau ada orang di luar sana yang tidak berkepentingan, tidak memiliki hak hukum apapun, meminta saya KTP aja, KTP Mas Yakob palsu ya? Siapa ini kan? Tunjukkan aja kalau memang berani. Kok jadi saya yang harus tunjukkan? Bayangkan itu KTP saja loh Mbak. Jadi stigmanya ini yang harus kita rubah. Bagaimana agar bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan, justru orang yang menuduhlah yang harus membuktikan. Karena poinnya ada di situ. Jadi kita nggak mau di kemudian hari ada pejabat-pejabat maupun sipil. Jadi salah satu dari kita, saya nggak mau juga salah satu dari kita menjadi korban seperti ini di kemudian hari, Mas dan Mbak. Apalagi kalau kita berkepentingan untuk maju, contohnya sebagai kepala daerah dan lain-lain, ada orang menggunakan ini, menjadikan ini sebagai modus, seakan-akan itu bisa menjanggal, menghambat dan mendiskreditkan orang. Itu yang selama ini kita cegah. Namun kembali lagi yang sudah tadi kami sampaikan, bahwa karena ini negara hukum, mungkin kita akan menempuh jalur hukum, karena itu juga merupakan hak dari Bapak Jokowi, sehingga ya itu mungkin kita cadangkan dan sedang kita pertimbangkan. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari kami ada tambahan begini. Jadi andai kata nanti pada saatnya kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum, mohon dipahami bahwa ini selain untuk menjaga hak asasi seorang warga negara, ini juga mungkin menjadi satu pembelajaran hukum yang baik di mata masyarakat. Bahwa di era demokrasi yang begitu terbuka, masih ada hukum memberikan ruang-ruang perlindungan. Ya. Tentunya tadi juga sempat disinggung oleh rekan kami Profesor Firman bahwa kami memang akan melihat betul persoalan mens rea di sini. Ya. Dan nanti pada saatnya misalnya kami melakukan langkah hukum, kami mohon dukungan dari teman-teman media ya, bahwa intinya ini mungkin menjadi pembelajaran bagi publik agar terbangunlah budaya hukum di samping budaya demokrasi yang ada di negara kita ini. Itu mungkin tambahan dari kami. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan Mas, langsung aja ya. Bisa
Oke, saya ingin jawab ya langsung. Sejauh ini belum ada lagi, kenapa? Karena sudah pernah diajukan mereka dari 2 tahun lalu, gitu loh. Melalui 3 gugatan, 1 gugatan PT UN dan 2 gugatan di PN Jakarta Pusat. Dan 3-tiganya dimenangkan oleh kita. Ya. Lantas kalau besok ada lagi gimana? Ya silakan aja, gitu loh. Apapun hasil dari keputusan pengadilan itu sudah menjadi hukum bagi para pihak, sehingga kami wajib untuk menaatinya. Kalau nanti putusan pengadilan bilang tunjukkan, oke, akan kita tunjukkan, nggak ada masalah di situ, kita berani. Tapi yang tadi disampaikan oleh rekan Rifai, ini karena ini adalah masalah yang isu yang sangat viral di tengah masyarakat, sehingga kami pun menyarankan kepada Bapak untuk tetap sesuai dengan mekanisme dan jalur hukum. Artinya apa? Kita pun harus memberikan contoh, gitu. Jangan orang yang tadi yang rekan saya kok bilang orang sembarangan tiba-tiba pejabat mana aja deh. Nah besok nih kalau tunjukkan itu aja orang Pak Jokowi bisa kok diminta tunjukin langsung dilihatin, apa seperti itu, gitu loh. Dia nggak ada kepentingan apa segala macam, tiba-tiba bilang ini mau palsu, lihatin ijazahmu palsu. Dalam hal apa? Dilihatin, Anda siapa? Apa wewenang Anda untuk kami menunjukkan? Tapi kalau sudah perintah pengadilan dan sudah hukum, itu wajib dan taat untuk kita patuhi. Jadi kami menunggu segala upaya hukum apapun, kami siap, gitu loh. Karena sudah, kalau perdata saya rasa dengan adanya 3 gugatan sudah selesai dong ya, gitu ya. Bahkan kalau saya nggak salah yang pidana juga sudah ada, sudah bergulir, sudah pernah ada, ya. Nah itu udah. Jadi untuk kedepannya silakan tempuh jalur hukum. Asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukkan, akan kami tunjukkan. Selama itu tidak ada, hanya isu-isu yang berkembang di luar sana, sampai kapanpun kami tidak akan menunjukkan hal itu. Ya. Selanjutnya, silakan.